fraksi di DPRD DKI Jakarta terus mengumpulkan dukungan untuk bisa mengajukan usulan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal penyelenggaraan Formula E tahun depan. Anggota fraksi yang tengah mengumpulkan dukungan datang dari PD Perjuangan. Dari pengumpulan dukungan yang dilakukan anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PD Perjuangan Ima Mahdiah, hingga kemarin sudah ada 5 anggota fraksi PDIP yang mendukung pengajuan interpelasi mempertanyakan proyek Formula E. Salah satu alasan pengajuan interpelasi ini adalah urgensi penyelenggaraan Formula E di tengah pandemi COVID-19, di mana uang yang digelontorkan sebaiknya dipakai untuk masyarakat terdampak pandemi. Pengumpulan dukungan untuk mengajukan hak interpelasi soal Formula E dibagikan anggota DPRD fraksi PD Perjuangan Ima Mahdiah di media sosialnya. Di akun Instagram ima.mahdiah terdapat informasi anggota DPRD PDIP yang mendukung pengajuan interpelasi. Jumlah sementaranya ada 5. Ima juga menyatakan perlunya interpelasi karena menyangkut uang rakyat yang tidak bisa dijelaskan secara terbuka oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satu pendukung interpelasi adalah Gilbert Simanjuntak yang menyatakan rakyat lebih butuh bantuan mengatasi pandemi daripada Formula E. Lalu kemudian kenapa PDI Perjuangan mengajukan hak interpelasi atas Formula E ini, dan kemungkinan juga atas kegiatan lain yang tidak pada tempatnya, karena kita melihat ini tidak dibutuhkan oleh rakyat. Kita mendengar sendiri pada waktu kita reses bahwa mayoritas masyarakat menolak, mengatakan bahwa mereka tidak butuh, mereka lebih membutuhkan bantuan untuk kemudahan berusaha, UMKM, sebagainya. Lalu kemudian ini mau digelontorkan dan sesuatu hal yang merugi, menjadi tanda tanya buat kita, ini kepentingan buat apa, buat siapa, dan kenapa harus jadi prioritas. Lalu kemudian kita berpikir bahwa kalau juga tetap kemudian dibikin begitu, ya sudah interpelasi, kita tanya baik-baik. Seluruh anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI resmi mengajukan hak interpelasi mempertanyakan penyelenggaraan Formula E kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. PSI menilai pengajuan interpelasi ini penting karena menyangkut anggaran triliunan rupiah dan potensi pelanggaran sebagaimana temuan BPK. Ditekankan bahwa memang sudah ada aturan yang sudah dicanangkan melalui tata tertib DPRD DKI Jakarta. Kita sekarang tinggal menghitung saja siapa saja nanti yang akan mendukung, siapa saja yang tidak mendukung, dan kami berharap dengan segala hormat kami fraksi PSI mengajak seluruh anggota DPRD fraksi lain mengingat betapa pentingnya permasalahan ini, betapa prioritasnya untuk tidak dilaksanakannya Formula E ini, dan betapa tidak jelasnya penggunaan anggaran untuk Formula E ini, kami bersikap tegas untuk mendukung interpelasi, bahkan sampai pelaksanaan interpelasinya, bukan hanya pengusulan interpelasinya saja. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan audit pembiayaan Formula E yang tertunda akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan penelitian, sudah ada pembayaran kepada pemegang lisensi Formula E mencapai lebih dari 983 miliar rupiah. Permasalahan bisa muncul karena keberlanjutan ajang ini tidak bisa dipastikan. Meski Pemprov DKI belakangan menyatakan Formula E harus terselenggara Juni 2022. Jika tidak, perlu adanya kepastian soal nasib uang ratusan miliar rupiah yang sudah disetor ke pemegang lisensi. BPK juga menyoroti pentingnya sponsorship dari pihak ketiga sehingga tidak membebani PT Jakpro selaku penyelenggara karena pembiayaannya menggunakan APBD. Soal interpelasi Pemprov DKI Jakarta terkait proyek Formula E akan disampaikan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Putu, bisa dijelaskan lebih lengkap apa dasar fraksi PSI dan anggota fraksi PDIP mengajukan interpelasi, Putu? Ya, selamat sore Ibrahim dan juga saudara. Ada beberapa poin atau garis besar yang sebetulnya mendasari kebijakan ataupun juga keputusan untuk akhirnya mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berbicara terkait dengan hal ini, kami
mencoba merangkumnya menjadi beberapa poin besar. Yang pertama adalah terkait adanya potensi kerugian, baik dari PDIP maupun juga dari fraksi PSI ini juga menimbang adanya potensi kerugian. Karena kalau berbicara terkait dengan hal ini, Ibrahim dan juga saudara sebelumnya melalui akun Instagram dari Wakil Ketua Fraksi PDIP, Imam Mahdia ini juga sudah menyebutkan hasil dari penemuan ataupun juga analisa dari BPK yang menyebutkan ada potensi kerugian mencapai 106 miliar rupiah. Jika nantinya proses penyelenggaraan Formula E ini terus dilakukan atau tetap dilakukan di DKI Jakarta pada Juni 2022. Selain potensi kerugian, ada juga beberapa hal lain seperti misalnya keterbukaan data dan juga mekanisme terkait dengan adanya komitmen fee ataupun juga bank garasi yang kemudian sudah diakui oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah dibayarkan sekitar angkanya ini mencapai 53 juta pounds atau setara dengan 983,3 miliar rupiah. Ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terkait dengan data tersebut, kemudian juga dengan mekanismenya, ini dipertanyakan baik itu oleh fraksi PDI Perjuangan ataupun juga fraksi PSI. Karena nanti proses pembayarannya, kemudian bagaimana mekanismenya, apakah nanti akan dibayarkan sepenuhnya pada tahun pertama atau nanti ada mekanisme yang lain, ini tidak dibuka atau diklaim oleh kedua fraksi bahwa data ini tidak dibuka oleh pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan yang terakhir adalah terkait dengan penyelenggaraan dari Formula E ataupun juga ajang balap mobil listrik berskala internasional ini dirasa tidak terlalu mendesak melihat bagaimana pandemi COVID-19 ini juga masih melanda Indonesia. Dalam hal ini DKI Jakarta juga masih menyumbang jumlah kasus yang cukup banyak. Tentu saja ini dirasa kurang mendesak. Dari fraksi PDI Perjuangan sendiri menyebut beberapa masyarakat ini bahkan menyebut lebih membutuhkan dana-dana ataupun juga anggaran yang nantinya dialokasikan untuk UMKM ataupun juga bantuan-bantuan lainnya selama masa pandemi COVID-19. Karena kalau melihat bagaimana kemudian analisa juga yang dikeluarkan tidak hanya oleh partai-partai tetapi juga pakar-pakar kesehatan menyebut pandemi COVID-19 ini tidak akan berhenti ataupun juga usai dalam waktu yang dekat. Sehingga melihat bagaimana kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini mematok akan tetap menyelenggarakan Formula E pada Juni 2022, tentu saja ini dianggap tidak kemudian elok ataupun juga tidak etis ketika berbagai anggaran digelontorkan dalam jumlah miliaran, tetapi di satu sisi masyarakat sebetulnya masih membutuhkan anggaran-anggaran tersebut untuk tetap bisa survive ataupun juga bertahan di tengah pandemi COVID-19. Berbicara terkait dengan hak interpelasi, sebetulnya ini memang diatur Ibrahim dan juga saudara dalam peraturan DPRD DKI Jakarta nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib. Hak interpelasi ini memang menjadi hak bagi Dewan yang ada di dalam hal ini adalah daerah DKI Jakarta, tetapi tidak serta-merta begitu saja kemudian hak interpelasi ini bisa kemudian dikabulkan. Ada beberapa syarat. Yang pertama adalah harus kemudian disampaikan atau disetujui atau diajukan oleh kurang lebih 15 anggota yang berasal dari lebih dari satu fraksi, minimal ada 2 fraksi yang mengajukan. Berbicara terkait dengan hal ini, kalau kemarin ada sekitar 5 anggota PDI Perjuangan yang sudah tercatat akan kemudian mengajukan hak interpelasi, kemudian hari ini juga mendapatkan informasi bahwa PSI, fraksi PSI ini juga sudah bulat. Ada 8 anggotanya yang kemudian mengajukan hak interpelasi. Dijumlahkan tentu saja ini masih kurang, tetapi tadi kami mencoba mengkonfirmasi kepada Gilbert Simanjuntak, anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta yang juga menjadi salah satu pihak yang dengan gencar kemudian menuntut ataupun juga mengajukan penjelasan dari pemerintah, meminta pemerintah untuk menjelaskan, menyatakan bahwa ada arahan dari ketua fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta, yakni dari Gembong. Ini menyebut ada arahan untuk kemudian mengajukan, fraksi PDI Perjuangan ini mengajukan secara seluruhnya hak interpelasi para anggotanya. Jadi kalau kita mengacu dan memang betul, nanti ini perlu dikonfirmasi lagi Ibrahim dan juga saudara, jika memang nanti fraksi PDI Perjuangan kemudian secara keseluruhan kurang lebih menyumbang 25 anggota, kemudian ditambah dengan PSI yang menyumbang 8 anggota, ini total ada 33 anggota. Tentu saja hak interpelasi ini kemudian bisa diajukan dan dibahas di paripurna. Pertanyaannya adalah lantas apa yang kemudian dilakukan
ketika hak interpelasi ini diajukan ataupun juga dibahas di paripurna. Tentu saja penjelasan dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akan didengarkan oleh seluruh fraksi yang ada dan nantinya fraksi-fraksi tersebut akan menentukan apakah memang Formula E ataupun juga ajang balap mobil listrik berskala internasional ini akan tetap dilakukan atau tidak. Berbicara terkait dengan hal ini, hingga sore hari ini tadi kami mencoba mengkonfirmasi baik itu kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ataupun juga wakilnya ini sampai dengan sore hari ini belum memberikan statement resmi terkait dengan bagaimana update dari hak interpelasi yang hari demi harinya ini terus bertambah di DPRD DKI Jakarta. Tetapi yang pasti sampai dengan saat ini kalau mengacu pada instruksi Gubernur yang dikeluarkan oleh Anies Baswedan, Formula E penyelenggaraannya ini masih akan terus berlanjut. Kami masih menunggu bagaimana informasi selanjutnya. Ibrahim, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporan Anda langsung dari Balai Kota DKI Jakarta.